Pernah nggak sih kamu lihat saldo rekening di akhir bulan terus mikir, duh ini duit kemana semua ya? Rasanya udah irit-iritan, udah nahan diri nggak jajan, tabungannya tetap aja nol. Nah kalau kamu ngalamin ini, pas banget kita bakal bahas tuntas di sini. Bikin frustrasi banget kan? Udah susah payah nahan diri, pas cek saldo akhir bulan, zong. Nol besar. Rasanya tuh kayak udah ngelakuin semua yang benar, tapi kok ya hasilnya nihil gitu. Tenang, kamu gak sendirian kok. Serius, ini bukan karena niat kamu kurang, tapi emang ada hubungannya sama cara kerja otak kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng, ada 5 alasan psikologis kenapa tabungan seringnya gitu-gitu aja, padahal kita udah ngerasa super hemat. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dan ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Justru karena kita terlalu hemat, malah bisa jadi makin boros. Kok bisa? Nah, coba kita lihat. Coba deh bayangin, demi ngirit, kamu yang biasanya makan siang di restoran, sekarang ganti ke warteg tiap hari. Awalnya sih semangat, yes, hemat. Tapi lama-lama, kok ngerasa tersiksa ya? Terus mulailah ada bisikan-bisikan di kepala, kan udah hemat nih sebulan ini, sekali-sekali reward diri sendiri boleh dong? Akhirnya, boom, kalap. Makan malam fancy, belanja barang mahal, dan semua hasil hemat sebulan ludes dalam satu malam. Nah ini namanya revenge spending, belanja balas dendam. Nah, disinilah psikologinya main. Otak kita tuh kayak karat gelang. Kita ini kan makhluk kebiasaan ya. Pas kita tarik kenceng banget dengan perubahan yang drastis, misalnya super hemat tadi, otak kita tuh kaget. Dan dia bakal berusaha sekuat tenaga buat balik lagi ke posisi awal, ke zona nyaman kita. Makanya diet yang super ketat atau hemat yang kebangetan, itu seringnya gagal total. Lanjut ke poin kedua ya. Dan ini please perhatiin baik-baik, karena ini krusial banget. Kadang-kadang masalahnya itu bukan karena kita boros loh, tapi emang karena pendapatan kita yang kurang. Coba deh, kita pikirin bareng. Ngurangin pengeluaran itu ada batasnya kan? Kita tetap harus makan, tetap butuh tempat tinggal. Nggak bisa dipotong terus sampai nol. Tapi kalau nambah pendapatan, wah kemungkinannya nggak terbatas, langit batasnya. Ini soal pergeseran mindset yang fundamental banget. Dari cuma sekedar bertahan hidup, jadi bertumbuh. Terus gimana caranya? Banyak banget jalannya. Kamu bisa coba jadi freelancer sesuai skill kamu, jadi content creator, mulai bisnis sampingan kayak dropshipping, atau bahkan jadi reseller produk teman. Intinya satu, jangan cuma fokus motongin pengeluaran doang. Udah saatnya kita proaktif cari keran-keran pendapatan baru. Oke, kita berandai-andai nih. Pendapatan kamu naik. Selamat ya. Tapi, awas, di sini ada jebakan baru yang nunggu. Namanya inflasi gaya hidup. Wah, kutipan ini ngena banget sih. Sekalinya kita naikin gaya hidup, susah banget buat turun lagi. Hal-hal yang tadinya mewah, kayak apartemen yang lebih bagus, atau kopi yang lebih mahal, tiba-tiba jadi kebutuhan. Standar baru itu jadi kebiasaan, dan kalau mau diturunin lagi, rasanya kayak rugi. Nah, inilah lingkaran setan dari inflasi gaya hidup. Solusinya gimana? Sebenarnya simple, tapi eksekusinya yang susah. Hiduplah di bawah kemampuan finansialmu. Jadi pas gaji naik, tahan dulu godaan buat langsung upgrade gaya hidup. Sabar, biarin dulu pendapatan kamu stabil, tabungannya jadi gendut dulu, baru deh nikmatin hasilnya pelan-pelan. Oke, kita masuk ke kesalahan klasik berikutnya yang kayaknya hampir semua orang pernah lakuin, yaitu punya mindset nabung itu dari uang sisa. Ini nih cara yang salah kaprah. Gajian, terus bayar tagingan, beli ini itu, jajan. Nah, di akhir bulan, baru deh berharap ada sisanya buat ditabung. Masalahnya apa? Yaelah, hampir nggak akan pernah ada sisanya. Kita ini sebagai manusia, pinter banget nyari cara buat ngabisin duit yang ada di tangan. Nah, ini dia cara yang benar. Dan ini beneran deh bisa mengubah segalanya. Begitu gajian, langkah pertamanya bukan bayar tagihan, tapi bayar diri sendiri dulu. Pay yourself first. Langsung potong sekian persen buat tabungan atau investasi. Anggap aja itu gaji buat diri kamu di masa depan. Nah sisanya silakan pakai aja. Habiskan tanpa perlu ngerasa bersalah. Kamu bisa nikmatin hidup sekarang dengan tenang karena masa depanmu udah aman. Ini nggak bawa kita ke alasan terakhir, yang sebenarnya jadi payung buat semua poin tadi. Kesalahan terbesarnya adalah ngelola uang cuma pakai feeling, nggak pakai sistem yang jelas. Tanpa sistem, kita itu kayak maju perang tanpa senjata. Kita bakal berhadapan langsung sama musuh terbesar kita, yaitu diri kita sendiri. Emosi-emosi kita, ego, serakah, FOMO alias takut ketinggalan, rasa iri, itu bakal terus-terusan ngegoda. Niat baik doang, sumpah, nggak bakal cukup buat ngelawan mereka. Kita butuh sistem. Sistem itu ibaratnya perisai kita.
Sistem sesimpel bayar diri sendiri dulu tadi itu ngilangin peran emosi dari permainan. Nabung jadi otomatis, jadi kebiasaan, dan yang paling penting, jadi konsisten. Ingat ya, buat jadi kaya itu, konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas. Jadi, setelah kita bahas kelima alasan tadi, apa sih kesimpulan utamanya? Ternyata, kunci buat membangun kekayaan itu bukan soal jadi orang yang paling irit. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Orang yang melek finansial itu bukan yang paling ngirit, tapi mereka yang paling jago ngelola keuangannya. Ini bukan soal nahan-nahan diri, tapi soal punya strategi. Ini soal mengubah mindset dari mindset serba kekurangan ke mindset manajemen. Sekarang, kamu udah tahu alasannya, udah tahu psikologinya. Tapi tahu doang nggak akan ngubah apa-apa kalau nggak ada tindakan. Jadi pertanyaannya buat kamu sekarang, apa satu sistem simple yang bakal kamu bangun buat keuanganmu mulai hari ini juga? Nggak usah muluk-muluk, pilih satu aja dulu dan langsung mulai.